Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah salat subuh rahmati Allah SWT, dan syukur kepada Allah SWT, salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah di bulan yang penuh berkah ini, dan kita diberikan kesehatan serta keberkahan dalam umur kita, harta kita, dan keluarga kita. Para jemaah yang rahmati Allah SWT, sebenarnya apa sih hakikat yang kita cari dari bulan Ramadan ini? Apa yang kita harapkan dari bulan Ramadan ini? Serta dari rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, apa sih kesimpulannya? Kalau kita mencoba melihat dari dalil-dalil tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan ibadah puasa, serta doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ada satu kesimpulan yang akan diraih oleh seorang mukmin dari melalui bulan Ramadan ini. Dan itu kita akan coba melihat dari sisi keutamaan dan pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang melaksanakan aktivitas ketaatan di bulan Ramadan ini. Kesimpulannya adalah mengejar dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada orang-orang beriman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian meraih ampunan dari Allah kalian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kejar dalam wasari itu intinya bercepatlah, bersegeralah menuju keampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi. Bagaimana kita mengejar keampunan itu? Wasari, maksudnya gimana mengejar itu? Apakah ampunan itu lari sehingga harus kita kejar? Apa maksud dari mengejar keampunan itu? Adalah dengan pertama melakukan amalan-amalan yang dapat kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga artinya maksimalkanlah, apalagi di waktu ini ya, cari waktu-waktu di mana kalian cepat diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di situ ya, kejarlah keampunan dari Rabb kalian. Pertama artinya apa? Di samping kita yang pertama itu jelasnya adalah bertobat kepada Allah. Melakukan kedua, melakukan amalan-amalan yang membawa kalian mendapatkan ampunan dari Allah. Yang ketiga, gunakanlah waktu-waktu di mana waktu-waktu yang memiliki keutamaan itu kalian akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di mana kita tahu hal itu, Ustaz? Kalau kita mencoba melihat keutamaan, keistimewaan dari ibadah bulan Ramadan ini, itu konteksnya adalah ampunan. Yang pertama kita lihat sabda Rasulullah SAW, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna ila istinibatil kabair. Ini hadis yang pertama. Salat yang 5 waktu,
Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, ampunan bagi dosa-dosa yang ada di antaranya. Nah, kita mendapati Ramadan saja, tentu yang mengisi bulan Ramadan itu dengan ibadah, bukan ketemu sebentar sekedar bertemu dengan bulan Ramadan tahun lalu, bertemu lagi bulan Ramadan tahun ini, lalu dapat ampunan. Bukan begitu maksudnya. Bila dia mengisi bulan Ramadan tadi dengan amaliyah ibadah yang disyariatkan, maka satu keistimewaan, ya, mujarab kita bertemu dengan bulan Ramadan saja sudah diampuni dosa kecil kita yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di ujung hadis disebutkan idza istunibatil kabair, bila orang itu menjauhi dosa-dosa. Dalam ayat lain, in tastalibul kabair nukaffir ankum sayiatikum. Orang yang selalu menghindari dosa-dosa besar, ya, itu pun dapat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, waktu-waktu ibadah dari ibadah berikutnya, jika kita menjauhi dosa-dosa besar, itu kita mendapat ampunan dosa-dosa kecil kita. Adapun dosa besar, dijelaskan oleh para ulama, itu butuh kepada taubat. Ya. Apa perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, Ustaz? Para ulama menjelaskan dosa-dosa besar adalah ma tawa'adallahu, ya, fa'ilahu, ya, fid dunya bil la'nah wa fil akhirah bin nar bil adab wa tahdid. Ulama menjelaskan dosa besar itu adalah yang bila pelakunya itu mendapatkan laknat di dunia, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, atau makna yang semisal itu. Kemudian di akhirat pelakunya diancam dengan masuk neraka. Atau tambah lagi para ulama adalah dosa yang punya hukuman hudud di dunia. Ada hukuman tertentu bagi dosa itu. Contoh, kalau mencuri sampai syarat-syaratnya dipotong, nah, seperti itu. Minum khamar dicambuk dan seterusnya. Nah, itu dosa besar, ya. Atau pelaku-pelakunya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya dilaknat oleh Allah atau Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga atau pelakunya diancam mendapatkan azab neraka kelak, ya. Itu definisi atau pengertian dosa besar dijelaskan oleh para ulama. Adapun dosa kecil selain dari itu. Nah, baik. Kemudian hadis lain menunjukkan tentang bahwa kesimpulan yang ingin dikejar di bulan Ramadan ini adalah ampunan Allah. Kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, apa ujungnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan ini, ya, man shoma Ramadan, puasa di bulan Ramadan ini penuh keimanan. Apa maksud penuh keimanan? Para ulama surah hadis Hajar lainnya dari ulama menjelaskan penuh keimanan, yakin sebagai perintah Allah. Itu yang pertama. Ya, dia merasa ini adalah kewajiban agama, tuntutan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena satu dan lain hal. Ima ada orang karena sehat atau karena motivasi-motivasi lain, ya. Tapi dia yakin dengan janjian Allah atas orang melaksanakan ibadah, perintah Allah dan segala pahala yang Allah janjikan dari orang melaksanakannya. Ihtisaban disebutkan oleh ulama adalah ada yang artikan penuh keikhlasan, ada yang artinya penuh perhitungan. Maksudnya penuh perhitungan apa? Memperhatikan adab-adab segala hal yang berkaitan dengan puasa tadi. Ya, kalau sahur dia tepat waktunya, berbuka tepat waktunya. Itu di antara ihtisaban. Ya, kemudian di antara poin selama adalah benar-benar ikhlas. Dia berharap pahala di akhirat kelak insya Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa ujungnya? Diampuni dosa-dosa yang telah. Baik, kalau hadis pertama tadi juga ampunan. Kalau ini
ampuni juga, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Sambungan hadis berikutnya, man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang mendirikan malam Ramadan, maksudnya kenapa disebutkan mendirikan di situ? Ada juga yang orang yang mendirikan maksud di situ adalah menegakkan malam Ramadan tadi dengan segala bentuk amal ibadah. Di antaranya salat tarawih, apalagi baca Al-Quran, apalagi berzikir, apalagi berdoa. Dengan penuh keimanan, ya memang yang mengajaknya untuk melakukan itu adalah imannya, ya, kemudian dia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya apa? Tetap ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Masya Allah. Ini harus kita kejar. Ya. Terus hadis lain yang tentang malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ujungnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tetap dosa kita yang berlalu diampuni. Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Baik. Mulai dari berpuasa ampunan, qiyam Ramadan ampunan, qiyam Lailatul Qadar ampunan. Puasa yang kira-kira bagaimana mendapat ampunan tadi? Tentu yang tahu tentang rukun syaratnya dan sunnah-sunnahnya pasti dia maksimal mendapatkan ampunan. Maka dari itu kita harus tahu apakah syarat wajib puasa, bagaimana rukun puasa, apa yang dia sunnah-sunnahkan dalam berpuasa. Harus kita pelajari. Demikian pula qiyamul lail, ya, mendirikan malam Ramadan. Maka di antara istilah ulama itu menyebutkan ketelitian bahasa agama itu bukan man shalla Ramadan, tapi man qama. Kenapa? Karena kalau sholat itu khusus jadi amalnya, tapi kalau man qama, mendirikan malam Ramadan itu artinya lebih umum. Bisa sholat tarawih, bisa qiyamul lail, bisa baca Al-Quran. Nah inilah kalau kita lihat ibadah-ibadah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan sholat tarawih bersama imam itu adalah sholat apa? Nah, man qama ma'al imam atau man shalla ma'al imam, ya, hatta yang syarif kutiba lahu qiyam lailah. Orang yang sholat bersama imam sampai selesai, nah, maka dia dapat pahala seperti orang sholat semalam suntuk. Masya Allah. Nah, perlu kita ketahui sholat sunnah itu kan utamanya di rumah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan afdalu sholatul mar'i fi baiti illa al-maktubah. Sholat itu lebih afdal di rumah kecuali yang wajib. Nah, tapi ada sholat sunnah juga disunahkan kita berjamaah. Kita di rumah seperti apa? Tarawih tadi, apalagi Idul Fitri. Idul Fitri tidak sholat surang di rumah. Idul Adha, sholat istisqa. Nah, itu diantara yang disyariatkan dalam berjamaah. Baik, sholat tarawih juga ada penjelasannya. Apakah lebih utamanya sholatnya 8 atau 20? Nah, para ulama kita menjelaskan, ada yang mencoba menggabung. Jika bacaannya panjang-panjang, afdalnya 8. Jadi kalau bacaan sholatnya lama, rakaatnya nggak apa-apa sedikit. Karena yang dicari itu intinya lama beribadahnya, bukan dihitung jumlah rakaatnya. Kalaupun sholat 100 rakaat cuma 5 menit, nah, kembali sebagian orang gitu kan, sholat 20 menit 2 rakaat, tapi nggak sampai 20 menit, bahkan 5 menit udah selesai ya. Nah, nggak ada artinya. Karena ini itu bukan rakaatnya saja,
tapi kualitasnya. Nah, kalau dia banyak rakaatnya, kalau bacaannya pendek-pendek, diutamakan lebih lama banyak rakaatnya. Gitu di antara ulama yang mencoba menggabung. Karena ada dua hadis yang menjelaskan di situ. Pertama hadis fi'li, hadis perbuatan Rasulullah SAW, diceritakan oleh istri beliau Aisyah anha bahwa Rasulullah SAW salat malam itu baik bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Baik, kemudian Rasulullah SAW ada hadis lain juga ditanya oleh sahabat, bagaimana salat malam itu ya Rasulullah? Ya, berapa rakaat? Rasulullah tidak menyebutkan jumlah terbatas. Beliau mengatakan makna dua rakaat kata beliau. Tidak disebutkan 8. Tapi gimana cara memahami kedua hadis itu Ustaz? Sebetulnya tidak ada masalah kalau kita rujuk penjelasan para ulama seperti tadi itu. Karena Rasulullah SAW melakukan dengan perbuatannya yang mayoritas dimampui oleh umatnya. Kan gitu. Yang mayoritas orang kalau udah 11 rakaat itu kan ada berat. Ini ambil yang pertengahan Rasulullah amalan. Ya, orang yang lama beribadah pun maka Rasulullah buka peluang masna boleh dua-dua. Nah caranya gitu tadi. Kalau rakaatnya bacaannya panjang, tidak apa-apa, jumlah rakaatnya sedikit. Tapi kalau bacaannya pendek-pendek, dalam ayat pendek-pendek dibaca setiap rakaat, lebih banyak rakaat. Kan tidak perlu sulit memahaminya. Tapi di masjid orang ingin sholat 8, saya ingin sholat lebih, tidak masalah juga. Sholat bersama imam, kemudian setelah itu tambah di rumah nanti kan tidak ada masalah. Atau orang sholat 20 rakaat atau 21, 23 di masjid, kita ingin 8, nggak masalah pula. Selesai 8, istirahat baca Quran, tuh imam witir ke witir, atau pulang witir di rumah. Nah, hal-hal seperti ini kalau diceritakan kepada masyarakat, tidak ada yang sulit memahami masalah agama ini. Tapi ketika dihadapkan dengan ilmu tidak mengikuti penjelasan para ulama, terjadi semacam ego masing-masing. Kadang-kadang jarak 1 atau berapa 10 meter, 20 meter bangun lagi masjid baru, gara-gara beda pendapat dalam jumlah rakaat sholat tarawih. Nah ini kan padahal bersatu itu adalah keutamaan salah satu fondasi dasar agama kita. Baik. Kemudian malam Lailatul Qadar, Masya Allah, berapa pahalanya itu? Sama dengan beribadah 1000 bulan. Berapa tahun? 83 tahun. Kalau ada orang yang memahami ini, Ustaz, saya sudah 2 tahun ini turut-turut 10 malam terakhir tuh sholat setiap malam tuh Ustaz. Berarti Ambo pasti dapat 2 kali lah malam Lailatul Qadar. Berarti sudah berapa tahun umur saya Ustaz. Setelah itu dia nggak mau sholat lagi. Kenapa? Dan dibayar malam Lailatul Qadar kemarin Ustaz. Begitu pemahamannya. Nah, tidak begitu, karena ada juga orang yang kadang-kadang mengambil kesimpulan yang keliru dalam memahami. Maka ulama membedakan antara keutamaan sesuatu dengan hakikat melakukan ibadah itu sendiri. Contoh umpamanya baca surat Ikhlas pahalanya berapa? Sepertiga Al-Quran. Saya khatam tiap malam Ustaz, berapa? Baca surat Ikhlas 3 kali gitu. Jadi nggak begitu kesimpulannya, ya. Jangan diambil kesimpulan seperti itu, karena maksudnya keutamaan, ya. Bukan kalau memang Rasulullah SAW dan sahabat ketika disebutkan mereka khatam Quran setiap Ramadan, maksudnya baca surah Ikhlas saja, kan enggak. Nah ini perlu kita congkel sedikit. Kenapa? Karena ada orang yang kadang-kadang menyimpulkan hal seperti itu gitu. Nah, sama karena pernah saya berjumpa dengan seseorang, dia bilang gini, ngapain capek-capek Mekah, tawaf ramai, antri segala macam untuk umroh katanya. Masjid Kubah aja lah, udah umroh itu katanya. Nah, kenapa? Kata Rasulullah SAW kan kalau sholat 2 rakaat di Masjid Kubah, pahala seperti umroh katanya. Udah, kalau umroh ke Kubah saja. Nah ini bentuk cara pemahaman yang, nah ini banyak hari-hari ini Pak, orang menyimpulkan macam-macam seperti itu. Nah, baik. Maka kapan malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah SAW tidak sebutkan harinya.
tapi memberikan waktu, yaitu iltamisuha fi ashril awal. Cari di malam 10 terakhir. Dalam surah hadis ada di malam-malam kecil. Baik. Kenapa dirahasiakan? Di antara ulama mengatakan adalah karena dimaksud itu motivasi. Karena kalau sudah di ujung-ujung Ramadan itu Pak, orang udah banyak ngantuk, udah capek, apalagi menghadapi lebaran, ya kan? Mau cari baju lebaran macam-macam. Nah, supaya tidak lalai orang, diberi bonus orang yang siap bertahan sampai akhir. Nah, yang makanya di dalam agama kita sebut innamal a'malu bil khawatim. Jangan ditutup nanti, rajin kemudian di ujung-ujungnya mulai supaya tetap, artinya apa? Semangat, ya, semangat dari awal sampai akhir, sehingga ada bonus di malam-malam 10 terakhir. Nah, kemudian di antara hadis lain menunjukkan bahwa ampunan adalah ketika Rasul mengumumkan bahwa Allah setiap malam Lailatul Qadar, malam Ramadan itu utaqa, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ini keutamaan. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang tidak dapat ampunan dari Allah SWT lalu Ramadan selesai, ya, raghima ampurin atau ampimrin, atau Ramadan suman salakha falam yughfarlah. Betapa celakanya seseorang bertemu bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan selesai, dia tidak mendapat ampunan. Jadi kesimpulan tadi yang di awal kita sampaikan adalah apa yang benar-benar kita kejar di bulan Ramadan ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap keutamaan tadi selalu ampunan. Apa doa yang kita baca jika kita menemukan malam Lailatul Qadar diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah? Apa bunyinya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya itu? Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maka tolonglah maafkan dosa-dosaku. Artinya apa itu? Ampunan. Itu yang tadi kita sebutkan. Maka kalau kita amati, ya, Masya Allah, dalil-dalil yang menyatakan keutamaan dan doa pun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW malam Lailatul Qadar, bukan minta Mercedes-Benz. Kan ada orang ini Pak, makhluk bila malam Lailatul Qadar yang punya hajat yang penting, ya kan? Usulan dunia. Rasulullah SAW tidak menyuruh kita untuk hal yang lain-lain. Diajarkanlah satu doa. Apa yang diminta? Masya Allah. Itu pentingnya mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam doa kita di malam-malam untuk Qadar diajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini yang harus kita lakukan. Maka untuk dari ampun tadi, lakukan segala amal-amal syariatkan Ramadan, mulai dari berinfak, baca Al-Quran. Baca Al-Quran ini adalah sangat-sangat ditekankan setelah berpuasa, qiyam Ramadan dari salat tarawih. Kenapa? Al-Quran diturunkan. Kenapa turun Ramadan? Karena menunjukkan bahwa dia ada kaitan antara Ramadan dengan Al-Quran. Gimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwa dan nas, maka ajwa dan mayakunu fi Ramadan. Hina yalqa Jibril yudarisul Quran. Rasulullah SAW orang yang sangat-sangat derma sekali. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ketika Jibril berjumpa, itu tadarus Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan khatam Al-Quran bersama Jibril. Di tahun akhir kehidupan beliau, Ramadan terakhir kehidupan beliau, Rasulullah SAW khatam Al-Quran 2 kali bersama Jibril alaihissalam. Bayangkan, ya. Maka oleh sebab itu jangan disia-siakan. Ini menunjukkan disyariatkannya khatam Al-Quran di malam itu. Maka kadang ada pertanyaan, Ustaz, mana lebih utama kita itu tadabbur atau baca Al-Quran? Yang utamanya membaca.
Kalau sambil dipahami tidak masalah, yang utama gitu. Tapi kalau dibaca terjemahan semacam nggak mungkin khatam Ustaz, dulu kan khatam Al-Quran. Ya, amalan-amalan para ulama, makanya dihikayatkan para ulama ada yang khatam 20 kali, 30 kali, dan 60 kali, 60 kali sebut. Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ahli. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang nanti memberi syafaat kepada orang yang bacanya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, Iqra'ul Quran fa'inna fi kulli harfin minhu hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Bacalah Al-Quran, setiap hurufnya diberi satu kebaikan. Kebaikan itu dilipat kali 10. Satu huruf dapat 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harfun, tidak aku katakan alif lam itu satu huruf. Lakin alif harfun, lam harfun, min harfun. Lam satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim sudah berapa dapat? Masya Allah. Sekarang orang berjam-jam mancing nggak dapat 30 ikan, Pak. Nah. Pun jualan sekarang ini nggak ada yang beruntung tuh 10 kali lipat, ada nggak? Ini 10 kali lipat satu huruf. Maka itu motivasi dijanjikan oleh Allah SWT bagi hamba-hambanya yang mengisi bulan Ramadan ini sebagai bentuk aktivitas. Kemudian diantaranya adalah berinfak. Karena salah satu pesan penting dari pelajaran bulan Ramadan yang kita rasakan itu adalah merasakan sedikit betapa susah dan sulitnya saudara-saudara kita yang merasakan kelaparan bukan pada bulan Ramadan saja. Mungkin 11 bulan yang lain dia juga seperti ini dialami dia. Jadi nggak asing bagi dia kelaparan seperti kita di bulan Ramadan itu. Nah, sehingga ketika itu terasa kita segelintir kita, oh beginilah rupanya ya, kalau nggak makan, terlambat makan itu ya, mata kunang-kunang bersoalnya kan, duduk enak, lalu pun nggak bisa ya kan gitu, karena juga nggak kuat semacam itu terlambat makan, Pak. Sebetulnya bulan Ramadan bukan nggak makan, Pak, terlambat aja, tunda saja waktunya, kan? Bahkan begitu, ada orang hidupnya itu pagi belum makan dapat kerja, Pak, belum makan belum apa-apa sudah kan kita tadi sahur. Nanti setelah maghrib berbuka pula sudah adalah sekian hidangan di dalam kulkas, sudah ada ikan apa semacam, dibuatlah perbukaan. Dia untuk berbuka saja harus membanting tulang siang hari. Sehingga ada sedikit kita merasakan penderitaan mereka. Apa yang hadir dalam hati kita? Oh, beginilah ingin membantu sebagian saudara-saudara kita yang begitu susah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tetap beribadah seperti kita. Masya Allah. Maka Rasulullah di bulan Ramadan itu banyak sekali dan di antara keutamaan adalah memberi berbuka. Memfatara sha'iman kana lahu ka'ajri. Memberi puasa, orang memberi buka orang berpuasa, ya, pahalanya seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ini motivasi dari Rasulullah SAW. Nah, semoga hal-hal yang ini dapat kita prioritaskan di bulan Ramadan ini, dan akhirnya kita setelah bulan Ramadan benar-benar bersih dari dosa kita. Apa yang tadi diharapkan dari berbagai keutamaan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian juga jangan sampai lupa, yaitu ibadah lain yang utama adalah doa. Kenapa? Karena Rasulullah sebutkan salatu da'wati mustajabatun, 3 doa yang sama makbul. Di antaranya apa? Orang yang puasa ketika berbuka, ya, belum lagi berdoa ketika berbuka, ketika makan sahur, ya, tasahur fa inna tasahur barakah. Nah, ini harus kita amalkan, insyaallah. Ya, setelah akhir Ramadan kita benar-benar mendapatkan termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan orang-orang meraih ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.